Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kalau kami masih bisa memuji Engkau, kami masih bisa meninggikan Engkau dan mengagungkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Tuhan, hadirlah jamaah lawat setiap kami yang hadir di tempat ini, yang melihat video online ini ya Tuhan. Kami undang Engkau sendiri yang ada dan hadir menjamah dan melawat setiap kami Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya, puji Tuhan. Kita tidak perlu khawatir ya. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan, minum, pakai. Karena kita percaya kalau burung di udara aja Dia pelihara, bunga di padang Dia hiasi. Maka kita percaya Bapa kita di surga pasti memelihara kita. Meskipun keadaan corona, percaya Tuhan pasti menjagai kita, Tuhan pasti memelihara kita. Mari kita akan pujikan Allah Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami.
layak kau disembah, layak kau ditinggikan. Yesus, Yesus, tiada yang sepertimu, Allahku. Haleluya. Layaklah kau dipuji, layaklah kau disembah, layaklah kau diagungkan, Yesus, sebab kau baik, tiada yang sepertimu, Allah yang berkuasa, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau baik dan bahkan sungguh sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau sungguh luar biasa. Dan bagi kami, Engkau tidak ada bandingannya Tuhan. Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Engkau Allah yang layak terima pujian dari setiap kami. Engkau Allah yang layak terima pengagungan dari setiap kami. Sebab Engkau Allah kami yang baik. Bapa, kami tidak takut, kami tidak khawatir akan apapun yang boleh terjadi dalam dunia ini. Asalkan kami tetap bersama dengan-Mu Tuhan. Asalkan kami tetap melekat dengan-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan mampu melampaui semuanya. Kami akan mampu melewati semuanya Tuhan. Dengan kemenangan demi kemenangan. Sebab kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami pasti menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, 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 shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar jemaat? Puji Tuhan ya, ini kayaknya lagi persiapan lebaran ini. Iya, puji Tuhan, gak apa-apa ya. Kita ikut hari rayanya untuk memeriahkan. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat lebaran bagi yang merayakan. Puji Tuhan. Mari kita belajar bagi saudara yang stay at home, yang gak mudik, yuk kita sama-sama ibadah minggu ya, online, kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama ya. Kita ambil dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, orang lumpuh disembuhkan. Saya bacakan buat saudara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan di dalam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, garis bawahi, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yes.
Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Haleluya. Luar biasa. Saudara, saya membaca ini begitu excited ya, begitu apa saudara, excited, begitu bergairah. Karena apa? Di sini Yesus menunjukkan otoritasnya sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat yang mampu mengampuni dosa, menghapuskan dosa, dan mampu untuk menyembuhkan penyakit akibat dosa. Luar biasa ya. Saya sangat bergairah sekali sampai di ayat ketika Yesus berkata, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa dan berkuasa menyembuhkan penyakit. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Nah, saudara, apa yang membuat otoritas Tuhan Yesus begitu terasa di sini? Apa yang membuat otoritas Tuhan Yesus bekerja dengan luar biasa kentara di sini? Sampai di bagian yang terakhir dikatakan, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, jadi ini sesuatu yang brand new, sesuatu yang baru. Ya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, ini luar biasa. Bagaimana resepnya supaya kuasa Tuhan Yesus itu bekerja dengan sempurna, luar biasa sampai menimbulkan kekaguman, ya, membuat sesuatu yang baru, something brand new, ya, tidak cuman facelift, ya. Biasa kalau kita ngomong mobil itu produsen mobil kebanyakan ganti tahun cuman memberikan minor change atau facelift, ya, lampunya diganti jadi bulat, ya, dari kotak kemudian jadi tipis, macam-macam, ditambah chrome, ditempel ditempel sana sini supaya kelihatan baru, padahal itu cuma minor change, ya, bukan sesuatu yang benar-benar baru, bukan all new. Tapi di sini kita lihat yang begini belum pernah kita lihat, sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Ini kuasa penciptaan yang luar biasa, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang mengampuni dosa, menyembuhkan penyakit. Ya, luar biasa sampai orang-orang ahli Farisi berkata, siapa yang berkuasa mengampuni dosa kecuali Tuhan sendiri? Iya, Yesus memang Tuhan. Ya, mereka aja yang kagak tahu. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang melatar belakangi kuasa Yesus bekerja begitu terasa di Kapernaum. Ya, Kapernaum. Ketika saudara masuk gerbangnya Kapernaum, kalau satu kali kita berkesempatan ke Israel setelah wabah corona ini reda, saudara, ya. Saya tahun 2005 ke sana, ya sudah berapa itu? 15 tahun. Wow, nggak terasa ya, saudara. Ketika rombongan kami masuk ke pintu gerbang kota Kapernaum, saya ingat itu ruji-ruji besinya hitam ya, catnya, saudara. Di situ ada tulisan Kapernaum, the town of Jesus. Kapernaum, kotanya Tuhan Yesus. Rupanya Tuhan Yesus senang ada di kota ini, saudara, ya, di Kapernaum. Nah, kita lihat. Untuk membuat sesuatu yang belum pernah kita lihat terjadi sebelumnya, tentu ada rumusannya, saudara. Di sini kita lihat, Yesus pergi ke Kapernaum. Jadi ada di rumah, datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Tidak ada lagi tempat, semua penuh sesak, ya. Semua penuh sesak sampai di depan pintu. Biasanya kalau kita pergi ke satu acara, ya di depan pintu itu dikosongkan untuk orang keluar masuk. Tapi ini begitu membeludak, begitu banyaknya orang yang pengen mendengarkan Yesus,
Semuanya terisi sampai di depan pintu. Ya. Tidak ada lagi tempat. Nah, saudara sekalian, saya sering berkata ini tantangan iman bagi siapa? Ternyata ada orang lumpuh juga. Ya. Ada orang lumpuh juga yang kepengen datang. Ya. Tapi apalah daya dia lumpuh. Dia bergantung pada orang. Ya. Dan dia diusung oleh 4 orang. Jadi orang lumpuh ini diusung oleh 4 orang. Ya, saudara sekalian, datang pengen lihat Yesus. Ya, saya ingat ketika kami berkesempatan melayani di FKA, saudara ya. Itu acara jam 6, ya, jam 5 orang sudah pada antri. Khawatir nggak kebagian tempat. Waktu kami melayani di sana sebagai usher, ya, orang sudah pada antri, ya. Jam 6 acara dimulai, jam 5 sudah separuh penuh. Ya. Kalau saudara miss beberapa menit saudara tidak akan bisa masuk. Mungkin ada di overflow. Ya. Puji Tuhan saudara sekalian, antusiasmenya begitu luar biasa sehingga malang bagi orang lumpuh ini, ya, tidak dapat tempat, tidak ada tempat. Alkitab jelas mencatat di ayat yang kedua, tidak ada lagi tempat. Tidak ada lagi tempat. Wah, ini sekali lagi iman yang ditantang. Iman yang ditantang. Anak saya sering bilang challenge, Pak, challenge. Ya, ini tantangan iman. Ya. Bagaimana ketika iman itu dihadapkan pada satu kondisi yang tidak ada lagi tempat, semua full. Ya, mulai depan pintu semua penuh, sesak. Nah, saudara sekalian, iman yang ditantang ini membuahkan satu bentuk kreativitas. Ya, saudara kita lihat di sini, ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Nah, saudara sekalian, iman dihadapkan pada tantangan, challenge, tidak ada tempat. Bagaimana? Mau balik kucing? Balik pulang? Sudahlah. Tidak ada tempat, ini bukan kehendak Tuhan. Ya, kita datang ke sini bukan kehendak Tuhan lah. Ya sopo jare, balik kanan, balik kucing, putar, pulang. Ya, mungkin kita agak dongkol begitu ya. Orang mau ketemu Yesus saja kok tidak ada tempat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat iman ketika dihadapkan pada tantangan, menyerah enggak. Tapi di sini kita melihat timbul yang namanya kreativitas. Ini iman yang kreatif. Bagaimana caranya? Ya, depan, belakang, kiri, kanan penuh sesak. Satu yang masih terbuka lewat atas. Ya, ini bentuk kreativitas iman. Iman yang pantang menyerah. Ya. Mami saya pernah berkata ya, mungkin ini satu-satunya bahasa Inggris yang dia bisa. Where is the will, there is a way. Where is the will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yang penting niatnya mau. Ya, jadi kalau dihadapkan pada tantangan, jangan menyerah. Lihat sisi yang lain yang bisa kita masuk. Bapak Ibu saudara sekalian, iman orang lumpuh ini ditantang. Ya, nah, kita akan belajar di sini iman yang kreatif. Yang pertama, ketika iman dihadapkan pada tantangan, timbul kreativitas. Yang kedua, kita belajar tentang jenis-jenis iman. Yang pertama, kita mengenal iman personal, iman pribadi, iman orang per orang. Yang kedua, nanti dari ayat ini kita belajar iman kolektif, iman komunal, iman yang bersama-sama. Nah, lebih manjur mana? Sama-sama manjur. Coba kita lihat saudara ya. Iman yang kolektif ini, iman yang komunal. Kita lihat. Seorang lumpuh digotong 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, nah,
Tidak disebut Yesus melihat iman orang lumpuh itu, imannya enggak, tapi iman mereka. Ini bentuk jamak, saudara ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman yang kolektif, iman yang komunal, iman yang bersama-sama beriman. Ya, tidak hanya orang lumpuh ini aja yang beriman, tapi termasuk yang ngusung 4 orang. Jadi kita lihat 5 orang yang beriman. Ya, 1 orang lumpuh beriman, dia harus sembuh. 4 orang gotong, orang lumpuh ini yang beriman, yang tak gotong harus sembuh. Ya, berangkat naik usungan, pulang jalan kaki. Haleluya, itu iman. Nah, sekarang ini yang luar biasa, saudara, yang membuat saya sampai sekarang ini berpikir, Yesus melihat iman ini dari mana? Apakah iman yang membongkar atap? Ya. Iman yang membongkar atap, ini iman yang sangat mengganggu orang lain. Coba saudara bayangkan, atapnya dibongkar, yang kejatuhan orang yang di bawahnya. Saudara lihat, ini penuh sesak, orang akan susah bergerak. Mau tidak mau mesti ketibanan, sampai yang dari atas debu mungkin, salangkrah, apa itu salangkrah ya. Orang membongkar atap tentu ada serpian, macam-macam lah, kotoran di sana semua ya. Nah, apakah seperti itu? Ya, sekali lagi Yesus melihat iman mereka. Iman yang bagaimana? Apakah iman yang membuka atap? Ya, itu iman yang kreatif. Iman yang pantang menyerah, tidak pernah menyerah ketika ada tantangan, tidak pernah menyerah ketika ada hambatan. Itu iman yang kreatif. Nah, Yesus melihat iman yang seperti ini, pantang menyerah. Nah, apa yang terjadi? Ya, apakah Yesus langsung berkata, "Hei anakku, sembuh"? Enggak, ternyata Yesus first deal with sins. Ya, urusan Tuhan Yesus yang pertama dengan dosa. Ini bicara tentang keselamatan. Sekali lagi saya katakan, ya, setiap kali Yesus menyembuhkan, selalu pelayanannya holistik. Tidak hanya fisiknya aja yang sembuh, tapi jiwanya yang terutama. Ya, diselamatkan itu jauh lebih berfaedah, jauh lebih berguna daripada sekedar kesembuhan fisik. Orang yang disembuhkan pada akhirnya akan mati juga, ya kan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau orang diselamatkan, nah itu hidup kekal. Itu sebabnya goal kita bukan kesembuhan, enggak, itu bonus. Saya katakan sekali lagi, itu bonus. Tapi yang pertama adalah salvation. Katakan sama-sama. Salvation, keselamatan. Ya, ini berkaitan dengan pengampunan dosa. Itu sebabnya first Jesus deal with sin. Dia katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika ini orang percaya kepada Yesus, iman ya, dibenarkan karena iman, di situ dosanya diampuni, iman kepada Yesus ya. Yesus melihat iman mereka dan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini luar biasa, saudara ya. Tuhan sendiri yang berkata, sampai ahli-ahli Taurat berkata, siapa yang berkuasa mengampuni dosa? Mereka tidak tahu Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya mereka berkata, orang ini berkata begitu, mengapa ia menghujat Allah? Enggak, karena mereka sendiri yang enggak bisa, enggak tahu siapa Yesus. Ya, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Itu sebabnya saya tadi katakan, amin. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah sendiri. Ya, karena memang Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, ayat selanjutnya tadi sudah jelas saya katakan, dari iman yang kreatif timbullah mujizat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang begini belum pernah kita lihat. Wow, ini luar biasa. Ya, yang model begini belum pernah kita lihat. Apa yang menjadi pemicu kuasa Yesus bekerja begitu terasa di bagian ini? Ternyata adalah iman yang kreatif. Haleluya. Iman yang kreatif, iman yang pantang menyerah, iman yang tidak pernah menyerah.
Meskipun ada hambatan, rintangan, tantangan, ancaman, gangguan, maju terus, beriman. Asal bertemu dengan Yesus, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, milikilah iman yang kreatif. Iman yang tidak pernah menyerah apapun tantangannya. Dan lihat, ada sesuatu yang belum pernah kita lihat terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu untuk senantiasa memiliki iman yang kreatif, iman yang pantang menyerah, iman yang terus maju meskipun ada ancaman, ada hambatan, ada tantangan, ada gangguan. Iman terus maju, iman menjadi kreatif, dan kuasa-Mu bekerja sempurna nyata ketika ada iman yang kreatif. Baik iman personal, iman pribadi, maupun iman yang kolektif, iman secara bersama-sama. Seperti yang kami pelajari dari firman-Mu hari ini. Iman 5 orang, yang sakit 4 yang ngusung. Iman ini bekerja sama, membuat kuasa-Mu bekerja. Mujizat yang luar biasa terjadi yang begini belum pernah kita lihat. Tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Itu mujizat yang kreatif. Untuk mujizat yang kreatif terjadi perlu iman yang kreatif. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Sebentar kami akan menuju ke kegiatan kami masing-masing. Kiranya anugerah berkat, damai dan sejahtera, sukacita dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan sayang Tuhan Yesus Juru Selamat kita, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama yang heran, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih.